di situ ada. Dan orang-orang yang menjalankan bisnis itu karena pemberitaan Injil jadinya makin menurun nih bisnis mereka gitu ya. Jadi hari ini kita mau baca itu, tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu. Tuhan, aku sungguh bersyukur untuk di siang hari ini masih bisa dengan segala kekuatan yang Tuhan telah berikan untuk memberitakan Injil. Tuhan, hari ini kami mau belajar dari dampak pekabaran Injil di daerah Efesus. Kami mau menyaksikan fenomena apa sih yang terjadi ketika para rasul memberitakan Injil, ketika Paulus memberitakan Injil, memberitakan kasih-Nya Tuhan, memperkenalkan Allah yang benar, pencipta langit dan bumi. Dan kami mau untuk buka hati kami, buka pikiran kami dalam waktu yang singkat ini Tuhan, kurang lebih 1 jam. Biar kami bisa mendapatkan yang terbaik dari firman-Mu, karena kami percaya bahwa firman ini adalah perkataan-Mu. Firman-Mu ini mengajarkan kami tentang pribadi-Mu, tentang perbuatan-Mu, dan kami rindu untuk semakin kenal Tuhan. Kami rindu ketika kami semakin kenal Tuhan, kami juga bisa melakukan setiap kebenaran sehingga hidup kami ada di dalam Engkau. Hidup kami menghidupi firman ini dan Engkau yang disenangkan, Engkau yang dimuliakan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk hari ini siapapun yang hadir di live TikTok Tuhan, untuk setiap orang yang mungkin hanya mendengarkan aja karena mereka nggak mau terlalu aktif, tapi biarlah Engkau bekerja Tuhan lewat TikTok ini, lewat firman ini, menyentuh hati setiap jiwa yang membutuhkan, yang mencari Engkau, yang lagi mau untuk mencari tahu juga tentang Engkau. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau Allah yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Halo semua, shalom, selamat siang menjelang sore. Hari ini kita hadir untuk bahas perikop terakhir di Kisah Para Rasul 19. Jadi udah sampai pasal ke-19 gitu ya. Dari pasal pertama kita baca, dan saya biasa kalau misalnya berbagi renungan itu saya nggak baca cepat gitu ya, kayak langsung abis nih gitu ya satu pasal, enggak. Kecuali mungkin kalau misalnya kita temukan ada contohnya di Kisah Para Rasul 2 itu ya, tentang hari pencurahan Roh Kudus. Itu kan di perikop atasnya hari pencurahan Roh Kudus, lalu sedikit gitu ya tentang jemaat mula-mula gitu. Nah, kalau saya biasanya di perikop-perikop, satu perikop per perikop aja pelan-pelan, tapi yang pasti kita bisa dalemin itu dan kita bisa mengerti hal itu. Karena saya percayanya bukan orang yang tahu atau hafal firman Tuhan, tapi orang yang mengerti dan melakukan. Ya, melakukan bukan karena paksaan, udah takut nanti gak dikasih nafas besok pagi. Tapi sebenarnya mau untuk melakukan karena sadar bahwa ini adalah kebenaran. Dan saya mau pilih yang benar, saya mau menyenangkan hati Tuhan lewat kebenaran itu. Oke. Kita baca Kisah Para Rasul 19. Ayat yang ke-27. Oke. Bentar ya. Oke, kita baca Kisah Para Rasul 19 ayat 21 sampai habis. Iya, sampai habis. Oke, mari kita baca. Kemudian daripada semuanya itu, Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akhaya. Katanya sesudah berkunjung ke situ, aku harus melihat Roma juga. Lalu Paulus menyuruh 2 orang yang membantunya, yaitu Timotius dan Erastus, mendahulinya ke Makedonia. Tetapi Paulus sendiri tinggal beberapa lama lagi di Asia. Kira-kira pada waktu itu,
timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. Sebab ada seorang yang namanya Demetrius, seorang tukang perak, ia membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit, berarti penghasilannya banyak gitu ya, bagi tukang-tukangnya. Nah, Demetrius ini, tukang perak ini, mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu, dibilangnya dalam bidang itu gitu ya, yang bikin kuil-kuil Dewi Artemis. Dan Demetrius berkata, saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan aja di Efesus, tapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Dengan jalan demikian, bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, dewi besar itu, berada dalam bahaya karena kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab akan kehilangan kebesarannya. Menarik ya. Dewi gitu ya, kalau misalnya kurang Dewi kalau misalnya nggak disembah berarti dia akan kehilangan kebesarannya. Menarik. Mendengar hal itu, meluaplah amarah mereka, lalu mereka berteriak-teriak katanya, besarlah Artemis, dewi orang Efesus. Seluruh kota menjadi kacau dan mereka ramai-ramai membajiri gedung kesenian serta menyeret Gaius dan Aristarchus. Keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus. Paulus mau pergi ke tengah-tengah rakyat itu, gitu ya, ke orang-orang yang lagi heboh nih gitu ya di Efesus. Paulus mau pergi ke tengah-tengah orang itu, tapi murid-muridnya tidak mengizinkannya. Bahkan beberapa pembesar yang berasal dari Asia yang bersahabat dengan Paulus mengirim peringatan kepadanya supaya ia jangan masuk ke gedung kesenian itu. Sementara itu, orang yang berkumpul di dalam gedung itu berteriak-teriak. Yang seorang mengatakan ini dan yang lain mengatakan itu, sebab kumpulan itu kacau balau dan kebanyakan dari mereka tidak tahu untuk apa mereka berkumpul. Baik. Lalu seorang bernama Alexander didorong ke depan oleh orang-orang Yahudi. Ia mendapat keterangan dari orang banyak tentang apa yang terjadi. Segera ia memberi isyarat dengan tangannya dan mau memberi penjelasan sebagai pembelaan di depan rakyat itu. Tetapi ketika mereka tahu bahwa ia adalah orang Yahudi, Alexander ini adalah orang Yahudi, berteriaklah mereka bersama-sama kira-kira 2 jam lamanya. Besarlah Artemis, dewi orang Efesus. Akan tetapi panitera kota tuh dibilangnya orang yang bertanggung jawab lah ya untuk ketertiban kota itu gitu, untuk kesejahteraan kota itu. Menenangkan orang banyak itu dan berkata, "Hai orang Efesus, siapakah di dunia ini yang tidak tahu bahwa kota Efesuslah yang memelihara baik kuil Dewi Artemis yang maha besar maupun patungnya yang turun dari langit? Hal itu tidak dapat dibantah karena itu hendaklah kamu tenang dan janganlah terburu-buru bertindak." Jadi sebagai panitera yang ada yang memimpin, yang membina kota itu orang-orangnya, dia mengatakan bahwa tenang aja gitu ya, jangan terburu-buru bertindak. Sebab kamu telah membawa orang-orang ini ke sini walaupun mereka tidak merampok kuil dewi kita dan tidak menghujat namanya. Jadi jika Demetrius dan tukang-tukangnya ada pengaduannya terhadap seseorang, bukankah ada sidang-sidang pengadilan dan ada gubernur? Jadi hendaklah kedua belah pihak mengajukan dakwaannya di situ. Dan jika ada sesuatu yang lain yang kamu kehendaki, baiklah kehendakmu itu diselesaikan dalam sidang rakyat yang sah. Sebab kita berada dalam bahaya, akan dituduh bahwa kita menimbulkan huru-hara pada hari ini. Karena tidak ada alasan yang dapat kita kemukakan untuk membenarkan kumpulan yang kacau balau ini. Dan dengan kata-kata itu ia membubarkan kumpulan rakyat itu. Oke, semoga saya nggak bacain kecepatan ya.
saya tadi saya bacanya nggak kecepatan ya. Nah, jadi hari ini kita mau merenungkan dari Kisah Para Rasul 19. Ya, biar nggak meluas kemana-mana, kita pengen bahas Kisah Para Rasul 19. Ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-40. Nah, jadi kita lihat firman Tuhan mencatat Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akaya. Ya, terus Paulus berkata, kayaknya setelah dari Yerusalem aku pengen ke Roma gitu ya. Jadi Paulus sudah menyelesaikan perjalanan ketiganya Bapak Ibu. Nah, jadi seperti biasa gitu ya, Paulus kalau selesai pelayanan kebanyakan kembali ke Antioquia atau enggak dia juga mau kembali ke Yerusalem gitu ya. Karena dibilangnya Yerusalem itu adalah tempat di mana para rasul itu banyak berkumpul gitu ya, kayak mungkin kayak karena para pemimpin gereja di situ, kepala dibilangnya para rasul juga ada di situ, jadi Paulus mau sempetin ke Yerusalem gitu ya, untuk ya update tentang pelayanan, perkembangan yang disaksikan, apalagi yang dia lihat isu-isu gitu ya di jemaat orang percaya, di orang percaya maupun Yahudi maupun non-Yahudi. Jadi Paulus itu sudah sempat ya ke Efesus ini gitu, dan kita melihat sebelumnya bahwa di Efesus ini ada begitu banyak orang percaya yang akhirnya mau jadi percaya gitu ya. Ada orang yang mau mendengar firman dari apa yang Paulus beritakan, dan itu nggak cuma dari Yahudi tapi non Yahudi juga. Oke. Nah, kalau misalnya mau lihat kembali lagi baca Kisah Para Rasul 17 dan Kisah Para Rasul 18. Oke. Nah, jadi kita mau perhatikan di ayat 21 dulu gitu ya. Ada sebuah kerinduan bagi Paulus, ada sebuah kerinduan yang muncul dalam hati Paulus untuk berkunjung ke Roma. Nah, makanya keinginan itu membuat Paulus menuliskan kitab Roma gitu ya. Di waktu itu Paulus menulisnya di Korintus. Nah, jadi Paulus juga ingin sebenarnya ke Yerusalem untuk akhirnya menceritakan, untuk membagikan apa yang dia saksikan dari jemaat Korintus. Yang kita bisa lihat dari 1 dan 2 Korintus gitu ya. Isunya apa sih? Sebenarnya isunya itu kan karena di Korintus itu, jemaat Korintus tuh banyak yang berasal dari Yahudi maupun non-Yahudi gitu ya. Ada beberapa masalah yang muncul akibat perbedaan pandangan mereka gitu. Kalau misalnya kita baca dari 1 Korintus dan 2 Korintus kan banyak ya. Contohnya di 1 Korintus deh. Kan banyak membahas, jadi boleh nggak makan ini? Tapi gimana dengan yang non-Yahudi? Gimana dengan Yahudi? Gitu kan. Tapi puji Tuhannya, Paulus memberikan jawaban atas setiap masalah yang ada di jemaat Korintus itu sesuai dengan karya penebusan Kristus. Jadi sebenarnya ya Paulus katakan adalah jauh lebih penting ketika kita udah percaya kita di dalam Kristus, kita udah diselamatkan di dalam Kristus. Kalau misalnya ada orang yang karena kita makan makanan gitu ya, terus ada orang yang jadi justru melihat ketika kita lagi makan, wah jadi batu sandungan nih orang Kristen gitu ya. Paulus katakan adalah hidup kita itu ada untuk memuliakan Tuhan. Tapi kalau misalnya kita tahu, oh tidak ada orang lain gitu ya yang lemah imannya, dan kita bisa menikmati makan, nggak bisa. Karena bukan lagi dengan apa yang kita makan yang menyucikan kita gitu ya, tapi apa yang keluar dari hati kita. Nah, kalau misalnya teman-teman semua bisa baca lagi di 1 dan 2 Korintus. Oke. Jadi kalau kita lihat setelah selesai perjalanan Paulus yang ketiga ini, ya Paulus tuh punya kerinduan untuk bisa ke Roma. Nanti kita akan baca apakah perjalanan gitu ya ke Roma itu ada gitu ya nanti. Kita kan masih belum selesai bacanya. Nah, lanjut ke ayat 22. Dikatakan Paulus menyuruh 2 orang pembantunya ya, yang membantunya yaitu Timotius dan Erastus.
kamu duluan deh ke Makedonia, karena kan Paulus lagi mau ke Yerusalem gitu ya. Tapi Paulus sendiri pun masih tinggal berapa lama di Asia. Beberapa waktu yang cukup lama Paulus masih stay di Asia. Tetap dong masih memberitakan Injil gitu ya, masih share tentang Yesus, bahwa Yesus telah mati, menderita gantikan kita, Yesus telah bangkit. Paulus masih menceritakan tentang Yesus. Nah, jadi ketika Paulus lagi di Asia, di waktu yang bersamaan, Paulus itu mendengar ada huru-hara gitu. Huru-haranya bukan hal yang positif gitu ya. Ini ada keramaian gitu tentang jalan Tuhan. Jadi ini semua dimulai dari kegundahan hatinya Demetrius. Demetrius itu adalah seorang tukang perak. Bisnisnya itu adalah bikin kuil, bikin patung Dewi Artemis ya dari perak. Berarti ini bisnisnya bukan kaleng-kaleng gitu ya. Ini udah luar biasa, bisnisnya gede, berhasil. Bahkan dia katakan dia sampai mendapatkan penghasilan yang banyak. Ya, bukan bagi diri sendiri, bagi tukang-tukangnya. Nah, si Demetrius ini bilang kalau kemakmuran yang kita nikmati sekarang karena hasil dari usaha ini. Hasil dari kita menciptakan kuil-kuil Dewi Artemis gitu ya. Nah, sebelumnya waktu Paulus pelayanan ke Efesus, ya nanti saya akan bacain ulang. Kita sebenarnya bisa menyaksikan bahwa Paulus sudah melihat, oh ini banyak dewa-dewi ya gitu. Oh ini banyak ya patung-patung penyembahan mereka gitu ya. Paulus sudah pernah katakan itu sebelumnya. Nah, lalu Demetrius ini bilang, sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan aja ketika di Efesus, tapi sekarang seluruh Asia ya telah menjadi percaya tentang apa yang dibuat tangan manusia bukanlah dewa. Nah, sebelumnya kita baca bahwa Paulus akhirnya juga ketemu sama banyak orang di Asia, bahkan orang Asia tuh datang gitu ya ke daerah terdekat dengan Paulus supaya bisa mendengarkan apa yang diajarkan gitu ya. Kemarin kita lihat Paulus sendiri di Efesus tuh 2 tahun ngajarin orang-orang di sana. Jadi benar-benar orang-orang yang memang mau mendengarkan menjadi murid Kristus gitu ya, nggak cuma dengar atau tahu tentang Yesus tapi menjadi murid Kristus. Nah, aku mau katakan dari 1 Korintus 8 ayat 4-6. Paulus katakan ini. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah baik di sorga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Kristus kita hidup. Jadi Paulus tahu gitu ya, apa yang dia telah dengar, apa yang dia telah saksikan. Ada begitu banyak orang yang menyebut ini Allah, ini Tuhan, ini dewa, ini Allah yang kita kenal gitu ya. Paulus katakan bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Nah, saya perlu jelasin sebelumnya ya, ketika Paulus itu lagi ada di Athena, Paulus itu kan sedih gitu ya ketika keliling kota Athena itu. Paulus itu sedih, bahkan dikatakan sangat sedih hatinya karena melihat kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Nah, gimana caranya Paulus untuk menginjil kepada orang-orang kebanyakan non-Yahudi di Efesus saat itu? Masih ingat apa yang Paulus katakan? Paulus bilang di Kisah Pasal 17 ayat 22 sampai ayat berapa ini ya? Ayat 22 sampai ayat 31.
Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Mungkin ada teman-teman semua yang baru ya dengerin renungan aku di live TikTok. Jadi sebelumnya ketika aku bahas ini di beberapa minggu yang lalu, ketika aku mencari tahu sebenarnya apa sih yang disebut dengan sebuah kuil gitu ya yang ada tulisannya kepada Allah yang tidak dikenal. Jadi di kumpulan orang-orang Athena ini kan mereka lebih banyak ya jumlah patung-patungnya ketimbang orangnya. Jadi di ketika datang ke Athena ini, Paulus lebih banyak ketemu sama patung-patung ketimbang orang-orangnya karena mereka begitu menghargai apa yang mereka percayai gitu ya si dewa-dewa yang mereka sembah. Nah, singkatnya Paulus ketemu satu satu kuil atau satu mesbah yang tulisannya kepada Allah yang tidak dikenal. Nah, itu tuh beneran ada ya. Kalau misalnya kita mau cari fakta sejarahnya itu ada, Bapak Ibu. Jadi di Athena itu zaman dahulu saya perlu cek lagi nih catatannya tapi supaya ada buktinya ya kalau teman-teman semua mau cari tahu. Oke. Kuncinya sebenarnya dimulai dari kalau teman-teman semua mau cari tentang kisah ini kuil yang ada tulisannya ada judulnya kepada Allah yang tidak dikenal itu kenapa? Itu apa yang terjadi peristiwa latar belakangnya gitu ya. Jadi di zaman dahulu di Athena itu ada pandemik kayak kita. Jadi ada sebuah dibilangnya apa ya? Bukan tulah tapi kayak emang sakit yang akhirnya nyebar ke semua orang dan itu ya namanya juga penyakit gitu ya. Orang-orang tuh kayak berusaha untuk gimana nih kita bisa untuk mengurangi orang nih soalnya banyak meninggal, banyak yang menderita gitu. Jadi maksudnya sakitnya nggak cuma sakit untuk menderita tapi mereka melihat bahwa penyakit itu makin parah gitu ya. Nah, kan mereka memberikan persembahan kepada dewa-dewi mereka. Nah, mereka udah korbanin tuh hewan-hewan persembahan. Tapi penyakit itu nggak berhenti-berhenti. Penyakit itu tetap ada gitu ya, pandemi itu tetap ada bagi mereka dan makin lama tuh makin parah. Sampai akhirnya ada seorang filsuf gitu ya, seorang pemimpin yang mengatakan bahwa mungkin kita menyakiti dewa yang tidak kita kenal. Kita menyakiti, kita berbuat salah kepada Allah yang tidak kita kenal. Jadi uniknya adalah mereka taruh aja hewan korban persembahan itu di padang gitu ya, nggak diapa-apain, taruh aja di situ. Dan ketika mereka taruh itu berhentilah penyakit yang ada di Athena. Pandemiknya berhenti, makin lama makin baik. Nah, makanya kuil itu tetap tetap dipelihara, tetap dijaga gitu ya untuk menghormati Allah yang tidak mereka kenal. Mereka padahal udah banyak kenal dewa-dewi gitu ya, tapi mereka ada celah bahwa mereka tidak mengenal sosok Allah yang menyelamatkan mereka saat itu gitu ya, ribuan tahun yang lalu. Nah, jadi Paulus mengatakan, ini nih, aku akan menjelaskan, aku akan mengajarkan Allah yang tidak kamu kenal. Paulus lagi menjelaskan kepada orang-orang di Athena ini bahwa ada sebuah kekurangan nih, ada sebuah ketidakjelasan. Ya, ada sebuah ketidakpastian dalam filsafat Athena.
kok bisa ada Allah yang tidak mereka kenal? Makanya Paulus masuk dari situ. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya Paulus bilang, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa. Karena Dialah Ia memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah dikatakan oleh pujangga-pujangga. Ini Paulus mengutip salah satu filsafat dari orang-orang di Athena. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan satu hari pada waktu Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberikan kepada semua orang bukti tentang hal itu dengan membangkitkannya Yesus dari antara orang mati. Nah, tapi bagi orang-orang Athena, mereka tuh kan ada berbagai macam golongan ya. Nah, ada nih golongan yang disebut golongan Stoa. Ya, kalau golongan Stoa itu masih percaya gitu ya bahwa hukum alam ini mereka hidup gitu ya dengan hukum alam yang memang udah teratur gitu ya, udah tersistematis. Tapi kalau misalnya dari golongan Epikuros itu mereka nggak percaya adanya life after death, kehidupan setelah kematian. Karena mereka fokusnya dunia ini hanya bersifat material, yaudah kita have fun sama kita hidup. Makin kita bahagia, makin kita have fun, kehidupan akan lebih baik gitu ya. Pertanyaannya adalah kalau misalnya orang-orang Epikuros melihat dengan mereka mencapai keinginan kepuasan selama mereka hidup, membuat hidup mereka lebih baik, sekarang kita tanya apakah semua keinginan yang muncul dalam hati kita itu semuanya baik? Kenyataannya tidak gitu ya. Kayak nah, kenapa tadi saya banyak kutip dari Kisah Para Rasul 17? Karena kita lagi mau bahas ini kerusuhan, bukan kerusuhan sih sebenarnya. Bahasa bahasa ya kerusuhan, keributan, kerisauan gitu ya orang-orang di Efesus karena pemberitaan Injil Paulus. Nah, jadi kita udah lihat ya, Paulus itu mengajarkan tentang apa nih? Dari Kisah Para 17 dan dari 1 Korintus 8 ayat 4 sampai 6 tentang Allah. Ya, Allah tuh nggak bisa hanya diam, Allah tuh nggak bisa diam di tempat yang manusia ciptakan, yang manusia bangun gitu. Karena Allah tuh pencipta langit dan bumi gitu ya. Nah, jadi orang-orang yang bekerja membangun bisnis untuk menyuplai dewa-dewi gitu ya, orang Yunani, ya bisnis mereka makin mundur gitu karena makin banyak orang percaya sama Yesus, percaya bahwa Allah pencipta langit dan bumi tidak diam di dalam ciptaan-ciptaan manusia, membuat bisnis mereka mundur, cuannya mereka makin kurang gitu ya. Mereka yang biasanya terima penghasilan banyak lalu tiba-tiba jadi dikit, rame gitu ya. Sampai hari ini itu masih terjadi nggak? Masih Bapak Ibu, masih ada banyak orang bisnisnya nggak bener ya. Mungkin kita nggak perlu lah bicara tentang keagamaan, kita nggak perlu bawa agama. Tapi ketika kita mau memberikan edukasi bagi orang untuk orang tuh hidup sehat, gimana? Apa yang jadi respon dari perusahaan-perusahaan yang bikin manusia sakit? Malah justru jadi menekan kita ya. Padahal kita yang mengedukasi orang-orang untuk punya gaya hidup sehat,
untuk memilih makanan minuman yang memang berkualitas, bermanfaat gitu kan. Kalau misalnya kita lihat sekarang ada begitu banyak orang yang masih muda tapi tiap hari minumannya boba. Tiap hari minumannya gula mulu. Dari kecil udah dikasih tuh minuman-minuman saset yang kita nggak pernah perhatikan gulanya. Nah, saya tuh orangnya juga sebenarnya nggak terlalu suka manis ya. Saya lebih suka asam daripada manis. Dan maksudnya saya tahu kalau misalnya udah keseringan nih dalam seminggu udah 2 kali gitu ya kayak minum boba gitu, saya perlu atur. Saya perlu olahraga, terus saya perlu kurangin, saya perlu makan ini segala macam supaya seimbang. Nah, kalau misalnya ada orang-orang yang bisnisnya buruk, bisnisnya dalam arti maksudnya tujuannya untuk cuma cari cuan dengan jadi halalin segala cara, itu kan salah. Dan ketika ada banyak orang yang mau untuk memberikan edukasi, memberikan peringatan, hati-hati ini segala macam. Justru perusahaan itu takut duitnya hilang ya kan, akhirnya jadi marah, jadi menekan, jadi ngomongin macam-macam gitu ya. Tahu dari mana saya hal itu? Sebenarnya kalau kita lihat dari perjalanan Paulus, ya hal-hal seperti itu udah sering terjadi. Karena Paulus ketemu sama orang-orang ahli sihir, orang-orang seperti ini, orang-orang yang bikin kuil dewa-dewi gitu ya. Karena makin banyak orang percaya kepada Kristus dan meninggalkan kehidupan lama mereka, ya bisnis mereka jadi mundur. Pertanyaannya adalah, kalau kayak gitu gimana gitu kan? Selain kita akhirnya nggak suka sama orang itu, ya berarti kita perlu untuk menjalankan bisnis yang bener dong. Terus kita berpikir kita nggak punya takut akan Tuhan, lalu kita bisa bikin bisnis seenaknya aja sehingga orang lain tuh jadi dirugikan. Agama digunakan untuk mendapatkan keuntungan bahkan membodohi manusia. Ada aja ya. Ada aja. Bahkan beberapa orang jadi jual rasa ketakutan demi mereka dapat cuan. Ya itulah buzzer-buzzer atau enggak kayak media sekarang. Lebih lebih banyak mereka tuh menyampaikan informasi-informasi yang hoax atau enggak yang menakut-nakuti gitu kan. Yang terjadi di Amerika kita kan nggak tahu ya aslinya gimana, tapi kalau misalnya kita lihat dari media yang kita tahu juga nggak netral, kita kan kayak wah di Amerika udah gini-gini segala macam. Sedangkan kalau misalnya kita kontak kenalan ke orang Amerika, mereka apaan tuh, biasa aja kok di sini. Jadi jual informasi yang menakutkan yang membuat manusia itu jadi apa ya, pengen cari tahu lagi gitu ya, karena udah terbiasa dibentuk environment seperti itu. Kita jadi suka tuh hal-hal kayak berita-berita tentang perselingkuhan lah, berita-berita tentang rumah tangga orang lah, berita-berita tentang kekerasan lah gitu ya. Maksud saya sebenarnya juga jadi apa ya, menimbang-nimbang kalau baca berita. Karena kan beberapa media nggak lengkap dan nggak netral juga kan. Jadi ada banyak orang nggak yang bekerja sampai saat ini seperti orang-orang Demetrius itu? Ada. Bahkan orang-orang yang mengatakan bahwa saya bisa menyembuhkan loh. Tapi sebenarnya dia untuk keuntungan sendiri ada. Ini bukan hanya cuma bicara tentang orang-orang yang diberikan karunia khusus gitu ya sama Tuhan untuk pelayanan. Tapi ada orang-orang juga yang mengatakan bahwa kamu bisa loh untuk mengandalkan saya gitu. Wah, kalau misalnya kamu kerja sama-sama saya pasti akan sukses, jalanmu lurus-lurus aja. Loh, jadi kita jadi bergantung sama manusianya ya. Itu yang saya dulu banyak belajar dan saya sangat dibentuk keras di area itu. Untuk akhirnya, ya Tuhan apapun boleh terjadi, yang penting asalkan ada Tuhan berarti masih aman. Kak Jingga bilang hubungan dengan Kristus lebih penting. Iya, pada akhirnya semuanya tentang hubungan kita dengan Kristus ya. Nah, kalau misalnya kita bilang bahwa tapi gimana dong, kayaknya tapi kan tetap networking itu penting gitu ya, apalagi punya teman-teman itu kan tetap penting, punya karir yang bagus itu tetap penting gitu ya, kalau nanti kita gimana bisa hidup. Iya, memang kita semuanya sebagai orang percaya pun kita punya tugas untuk berkarya. Ketika kita terima Tuhan Yesus dan tinggal di dalam Dia, kita bukannya kayak leha-leha tiduran aja, enggak. Kita tetap harus berkarya sesuai dengan talenta kita, sesuai dengan karunia Tuhan, sesuai dengan bidang kita masing-masing. Tapi
Gimana kita akhirnya bisa punya kedewasaan bahwa Tuhan semuanya ini pemberian Tuhan. Ya, jadi kalau misalnya aku masih punya ini dan itu, aku akan menggunakan ini untuk bisa memberkati orang lain. Terima kasih Tuhan, iya aku udah terima hal ini segala macam, aku tahu ini pemberian Tuhan. Andaikan ini juga diambil saat ini, nggak apa-apa. Aku ikhlas, karena ini bukan punya aku, ini punya Tuhan. Nah kan, sayangnya tuh kita lebih banyak diajarin bagaimana cara berdoa supaya dikabulkan. Tapi belum diajarkan mental kita yang kuat, mental kita yang dewasa, mental kita yang mengerti kehendak Tuhan. Terlepas dari doa kita dijawab atau enggak. Ya kan, jadi menurut saya pada akhirnya hubungan dengan Kristus itu membawa kita kesadaran. Ya, memberikan kita kesadaran bahwa oh saya perlu hidup di dalam kesadaran takut akan Tuhan. Ya, sebagai orang-orang yang udah mengenal dan berjalan dalam Kristus, bertumbuh dalam Kristus, pada akhirnya sadar bahwa gak perlu ditakut-takutin lagi. Gak perlu untuk kayak denger apa ya, khotbah-khotbah yang menakutkan. Gak perlu baca kitab Wahyu untuk takut tentang akhir zaman. Gak perlu, karena pada akhirnya kita punya takut akan Tuhan. Kita mau memilih benar atau salah gitu ya, baik atau jahat berdasarkan kesadaran kita. Kita mau mengasihi Tuhan karena kita sadar bahwa kita ada di dalam Dia. Kita selalu lihat kok bahwa semua perbuatan Tuhan yang Tuhan jadikan itu baik. Hari ini kita nggak ngerti maksudnya apa ya ini dan segala macam, tapi saya percaya suatu hari kelak kita akan melihat dan kita bersuka cita bahwa oh Tuhan, terima kasih, Tuhan kasih saya pengertian, Tuhan membentuk saya, Tuhan mendewasakan saya, ternyata semua itu baik ya. Jadi saya percaya bahwa apa yang tertulis dalam Kejadian pasal yang pertama, bahwa Tuhan menciptakan dunia dan segala isinya, dan Tuhan mengatakan itu semua baik. Sampai hari ini saya percaya bahwa Tuhan bisa berkata semua itu baik. Ya kita sebagai manusia memang kita melihat, ya gimana mau baik gitu ya, orang sekarang aja duit kagak ada. Gimana mau baik, orang sekarang tuh semua makin susah tahu kerjanya. Tapi saya mau katakan, kita sebagai orang percaya, kita perlu hidup dalam iman. Loh, kalau misalnya kita hidup biasa-biasa aja kayak kebanyakan orang lah, kita apa bedanya sama orang-orang yang gak mengenal Tuhan Yesus? Nah, bicara tentang hidup dalam iman ini kan kita perlu untuk lakukan menit demi menit, jam demi jam kita jalanin, hari demi hari. Lah kalau kita cuma exercise-nya aja, kerohanian kita cuma mempraktikkan iman dan pengharapan kita hari Minggu doang, ya pantas kita jadi orang Kristen yang gitu-gitu aja gitu ya. Pantas kita kayak nggak dapat pertumbuhan, nggak punya kedewasaan, nggak punya iman yang itu tuh, kayak itu tuh hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan, penginjil-penginjil, kayaknya imannya gede-gede banget. Karena sekali lagi semuanya itu tergantung kita dengan Tuhan. Ya kita sering baca Alkitab, tapi seberapa banyak kita mau merenungkan itu? Baca Alkitab pagi, tadi udah baca Amsal. Biasanya kan orang-orang pagi-pagi baca Amsal atau Mazmur, karena terlalu berat kalau baca yang lain. Terus nanti siang kepikiran lagi, iya ya bener ya, apa ya kata Amsal itu ya, emang itu bener. Terus kita malam baca lagi, mungkin baca Amsal lagi gitu ya. Lalu kita berpikir, Tuhan, apakah ini benar ya bisa aku lakukan? Cobalah lakukan. Saya selalu bilang ketika live, ketika baca firman Tuhan dan mendapatkan rema, mendapatkan prinsip kebenaran dari firman Tuhan itu, lakukan. Dan lihat hasilnya. Ada banyak orang bilang, oh firman Tuhan ini kurang itu apa segala macam. Bedanya orang-orang mengatakan itu karena mereka nggak pernah menghidupi firman Tuhan. Tapi bagi kita semua orang percaya yang sudah pernah langsung berhadapan dengan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu, kita nggak bakal ragu kalau orang lain bilang itu salah. Karena apa? Kita udah menikmati sendiri hasilnya. Hasilnya, Tuhan itu beneran nyata, hadir dalam hidup saya, menolong, menyertai saya. Dan firman itu benar-benar berhasil. Saya udah coba itu. Jadi, teman-teman semuanya, hidup sebagai orang percaya bukan berarti kita tuh tanpa masalah. Bukan, itu keliru ya. Kalau tanpa masalah, mending gak usah hidup. Benar. Selama kita hidup, orang percaya ataupun orang tidak percaya, setiap kita pasti mengalami yang namanya masalah. Tapi firman Tuhan membantu kita untuk mengubah perspektif lama kita membaca firman Tuhan. Firman Tuhan